Indonesia merdeka tahun 1945. Tapi hari ini, saat rakyat masih banyak berjuang soal memperjuangkan hak tanah, birokrasi, dan keadilan hukum, muncul satu pertanyaan sederhana, yaitu yang merdeka saat itu negaranya atau cuma sistem pemerintahannya? Konten ini membahas soal sistem penjajahan Belanda yang masih berdampak hingga saat ini, masih dilaksanakan, dan masih diwariskan. Dan ini bukan konten teori konspirasi. Mari kita langsung ke pembahasan. Belanda memang sudah lama pergi dari Indonesia, tapi ini soal sejarah yang jarang dibicarakan secara jujur. Awal abad ke-19, Belanda mulai membangun administrasi modern. Belanda saat menjajah, mereka membagi wilayah dengan rapi. Jabatan dibuat tetap, kependudukan dicatat, tanah didata, dan semua keputusan ditulis. Ini dibuat secara teknis dan efisien. Tapi tujuannya bukan pelayanan masyarakat, melainkan untuk mengontrol gerak-gerik orang-orang yang ada di tanah jajahannya. Masuk ke tahun 1808, Herman Willem Daendels datang ke tanah jajahannya untuk membagi wilayah, membuat jalan, dan menata birokrasi. Beliau orang yang cekatan dalam membuat kebijakan, dan memang ini sangat teratur. Daendels datang hanya membuat proyek dan menjalankan yang sudah ada, namun dikemas dengan pendekatan kepada masyarakat. Di masa dia memang ada proyek-proyek besar, namun bawahan lokalnya sangat buruk dalam bekerja. Mereka tega untuk membuat jalan panjang, namun upah dan makanan tidak sebanding dengan hasilnya. Namun Herman Willem Daendels hanya menjabat 3 tahun dalam masa bekerjanya. Setelah 27 tahun kemudian, pada tahun 1830, sistem tanam paksa diberlakukan. Petani dipaksa menanam komoditas ekspor seperti gula, kopi, dan teh. Negara kolonial untung besar dalam membuka lahan perkebunan, tapi tidak dipungkiri banyak rakyat kehilangan lahan pangan dan mengalami masa kelaparan. 40 tahun kemudian, bertepatan pada 1870, Agraria Wet diterbitkan. Kebijakan ini, tanah adat dianggap tanah negara. Penjajahan Belanda di masa itu juga membuat lahan investasi kepada perusahaan swasta Eropa, sehingga banyak yang masuk besar-besaran. Disinilah akar konflik agraria modern mulai terbentuk. Di masa itu, elit lokal diberi posisi oleh pemerintah Belanda untuk mengontrol rakyat, dan rakyat dijauhkan dari kuasa. Sistem ini menciptakan jarak antara penguasa dan yang dikuasai. Pola ini terasa familiar, bukan? Setelah Indonesia merdeka, tapi banyak sistem kolonial saat ini masih ada, hanya saja namanya diganti. Birokrasi tetap hierarkis, tanah tetap dikuasai negara, hukum tetap kaku dan jauh dari rasa keadilan kepada masyarakat. Bahkan, Undang-Undang KUHP kolonial baru direvisi puluhan tahun setelah merdeka. Cara berpikir hukumnya masih sama, rakyat tertib di atas keadilan, dan prosedur di atas kemanusiaan. Pertanyaannya sekarang, apakah kita terlalu nyaman memakai sistem lama? Atau kita belum berani membangun sistem yang benar-benar berpihak pada rakyat? Sejarah menunjukkan memang penjajahan tidak selalu datang dengan senjata, tapi mereka juga membawa regulasi lewat aturan, kebijakan, dan cara membuat keputusan yang diwariskan. Penjajahan Belanda sudah pergi, tapi sistemnya masih ada. Dan kemerdekaan sejati bukan soal mengusir penjajah, tapi keberanian untuk berhenti hidup dengan sistem yang tidak pernah dibuat untuk kita.